Selamat siang, selamat bertemu kembali di Pelita 41. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali di Pelita 41 dalam sering firman Tuhan dengan topik menarik, yaitu keluarga bahagia. Kalau keluarga Anda ingin bahagia, mari bergabung bersama kami, karena ada pakar yang akan membahas tentang topik ini, yaitu Pastor Harry Ong dari Jambi. Beliau adalah pelayanan sebagai penatua di Pelita Community. Untuk itu kita akan sama-sama menikmati setiap taburan firman yang akan disampaikan oleh beliau. Dan di sini bersama dengan rekan-rekan kami akan memperkenalkan diri sebagai host. Saya sendiri Pendeta Mert Nenggolan dan Ibu Pendeta Nova Saputan sebagai host dan Ibu Pendeta Debbie Pele sebagai host. Dan untuk itu kita tidak akan perpanjang lagi, kita akan dengarkan pemaparan beliau. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Nova Saputan, dan selanjutnya setelah selesai doa Bapak Pendeta Harry Ong akan menyampaikan materinya. Dipersilakan. Terima kasih. Mari kita akan memulaikan sharing firman Tuhan kita hari ini. Di dalam doa, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berbahagia dan bersuka cita Engkau kembali menghimpunkan kami, membuat kami boleh bertemu dalam acara Zoom Pelita 41 dalam program sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa saat ini telah tersedia berkat-berkat Tuhan untuk kami yang mengikuti Zoom ini maupun melalui YouTube. Oleh sebab itu, sebelum kami memulaikan program ini, kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Baik pembicara yang akan berbagi materi hari ini dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Setiap taburan-taburan benih firman Tuhan dapat tertanam di hati yang subur dan boleh menjadi satu pedoman di dalam kami menjalani kehidupan teristimewa sebagai keluarga Kristen yang kami imani kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membuka acara sharing firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Selamat Shalom. pagi. Terima kasih untuk Ibu Nova, Ibu Dewi, Bu Naula, dan satu ini namanya sharing firman. Saya nggak tahu nih siapanya. Oke, juga selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui platform channel YouTube kita atau juga mungkin Facebook. Tapi kita yang ada di Zoom, saya menyapa selamat pagi, semangat pagi. Dan kita bersyukur kita berjumpa lagi hari ini di dalam topik tentang keluarga bahagia. Karena saya percaya setiap pribadi ketika hendak memasuki sebuah pernikahan mempunyai sebuah impian bahwa keluarga yang akan mereka masuki, akan mereka jalani, itu menjadi sebuah keluarga yang berbahagia. Nah, tentu ada begitu banyak tips dan trik bagaimana kita bisa berbahagia menjalani rumah tangga kita. Tapi kita sudah beberapa kali pertemuan, kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam pasalnya yang kedua, ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ke-8. Tetapi secara khusus ayat yang kelima itu adalah kata kunci yang harus kita praktekkan, karena di Filipi pasal yang kedua ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, tentu seperti sebelumnya saya sudah sampaikan, secara kontekstual memang surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi secara keseluruhan di dalam hidup bersama dalam konteks sebuah jemaat. Tetapi prinsip yang sama
tentu itu bisa dipakai karena keluarga itu kan adalah komunitas terkecil yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Bahkan saya mau katakan keluarga itu komunitas inti yang memang paling benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Kalau dalam konteks komsel, gereja, mungkin kita ketemu intensitasnya nggak sesering hidup bersama dalam konteks keluarga. Karena kalau keluarga kan 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, 30 atau 31 hari satu bulan, dan bahkan sepanjang tahun, bahkan sepanjang umur pernikahan, kita hidup bersama. Bukan saja secara hubungan, tapi secara realita, ya memang kita benar-benar hidup bersama. Berkumpul terus senantiasa. Nah, makanya kenapa ada begitu banyak keluarga ketika sebelum menikah mereka mempunyai banyak gambaran tentang rumah tangga bahagia itu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi realitanya ketika berjalan bersama-sama dari pagi sampai malam ketemu terus, apalagi seperti yang saya katakan, kita sudah hampir 2 tahun lebih banyak aktivitas kita di rumah karena situasi pandemi yang masih berlaku. Tapi saya percaya ketika kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan kita sama-sama mempraktekkan firman Tuhan, kata kuncinya sama-sama Bapak Ibu, maka kebahagiaan itu pasti akan kita nikmati. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa datang dengan tiba-tiba secara supranatural, tetapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun bersama-sama. Dan semua pihak harus terlibat di dalamnya untuk sama-sama membangun sesuai dengan porsi dan bagian masing-masing. Nah, makanya dari Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima ada kata kunci itu menaruh. Jadi di dalam pikiran dan perasaan Kristus kita taruh dalam hidup kita supaya apa? Supaya dalam hidup kita bersama kita menikmati seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Ada kasih mesra, ada saling menasehati, ada sepikir, sehati, sejalan, saling mengutamakan kepentingan orang lain, pasangannya, dan itulah gambaran dari sebuah keluarga yang bahagia. Nah, 2 minggu berturut-turut kita sudah belajar 3 hal, yaitu pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Nah, secara cepat saya akan mereview ulang lagi apa yang sudah kita belajar beberapa minggu yang lalu, bahwa pikiran dan perasaan Kristus yang pertama itu adalah melepaskan hak. Nah, melepaskan hak itu apa Bapak Ibu? Sama dengan fokus melakukan kewajiban. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti dan yang sudah mendengar sesi-sesi saya sebelumnya sudah mempraktekkan hal ini, yaitu sama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Yang pertama itu belajar melepaskan hak, bukan menuntut hak, tapi melepaskan hak itu sama dengan fokus melakukan kewajiban. Karena saya percaya setiap personil di dalam sebuah keluarga itu mempunyai kewajiban. Suami mempunyai kewajiban untuk mengasihi istri, istri punya kewajiban untuk tunduk kepada suami, orang tua punya kewajiban untuk mengayomi, menciptakan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Sebaliknya anak-anak punya kewajiban untuk hormat dan mentaati orang tuanya. Nah, ketika sama-sama semua fokus melakukan kewajiban tanpa menuntut hak, maka sesungguhnya pada saat yang sama kita akan menerima hak kita masing-masing. Nah, itu prinsip yang pertama. Itu pikiran dan perasaan yang harus terdapat di dalam hidup kita. Nah, hal yang kedua adalah no reputation. Kita harus belajar mengosongkan diri. Tidak ada satupun hal yang kita lakukan tadi sebagai suami yang mempunyai kewajiban mengasihi istri, istri yang mempunyai kewajiban tunduk pada suami, anak-anak yang punya kewajiban taat dan hormat pada orang tua, dan mereka lakukan semua itu bukan untuk menunjukkan sebuah prestasi. Sama seperti Kristus, dia mengosongkan diri. Artinya no reputation. Kita sadari kita ini nggak ada apa-apanya. Hanya Tuhanlah yang segalanya. Oke, itu prinsip yang kedua. Nah, yang ketiga kemarin kita juga sudah belajar
pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita, itu adalah rendah hati. Nah, definisi rendah hati, saya mau mengingatkan sekali lagi, itu artinya kita ini sudah sadar telah berada di tempat yang paling rendah, sehingga tidak ada lagi yang bisa merendahkan dirinya. Karena ini kan satu hal yang benar-benar setiap hari kita bisa alami ketika pasangan suami istri, orang tua anak di dalam berkomunikasi. Nah, kalau Bapak Ibu yang rutin mengikuti di sesi pertama saya sebelum kita kupas Filipi pasal 2, saya sudah sampaikan bahwa komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Kalau cara berkomunikasi kita benar, maka rumah tangga kita akan punya fondasi yang kuat. Tetapi ada begitu banyak keluarga yang saya jumpai, cara komunikasinya banyak yang salah. Nah, berkaitan dengan komunikasi, ini berkaitan dengan rendah hati. Berapa banyak istri bisa tersinggung dengan perkataan suami, atau berapa banyak suami tersinggung dengan perkataan istri, atau orang tua tersinggung dengan perkataan anak. Nah, tetapi kalau kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus, yaitu rendah hati, saya percaya minggu lalu saya juga sudah sampaikan beberapa aplikasi rendah hati itu apa? Nggak baperan, nggak mudah tersinggung. Nah, itu orang yang rendah hati. Kenapa? Kemarin saya juga sudah sampaikan sebuah prinsip ini. Jika Anda merasa direndahkan, itu artinya Anda masih tinggi hati. Jadi kalau masih baperan, merasa tersinggung karena omongan istrimu, tersinggung omongan suamimu, tersinggung omongan anakmu, itu berarti sesungguhnya Anda masih tinggi hati. Dan kita sudah tahu sama-sama orang yang tinggi hati itu musuhnya Tuhan. Kalau saya sih nggak berani mau tinggi hati, lebih baik saya rendah hati. Nah, jadi aplikasi kerendahan hati itu apa? Nggak mudah tersinggung, nggak baperan. Saya nggak tahu apakah ada yang sedang mengikuti acara ini suami istri, coba boleh pandang-pandangan. Siapa yang masih baperan di antara Bapak Ibu? Nah, tersinggung, suami salah ngomong dikit tersinggung, istri salah ngomong dikit tersinggung, anak salah ngomong dikit tersinggung. Nah, yang kedua, aplikasi kerendahan hati itu adalah berani mengakui kelemahan, bukan menutupinya dengan kemarahan. Saya sudah cerita contohnya. Dan yang ketiga itu orang yang rendah hati itu cepat minta maaf. Kan seringkali saya katakan kalau untuk pasangan-pasangan yang mau menikah itu saya biasanya suruh tonton video di YouTube itu gini, perbedaan sebelum dan sesudah menikah. Biasanya orang kalau lagi PDKT apalagi terus mulai masuk masa pacaran, itu biasanya kalau ada yang salah itu cepat berebut minta maaf. Contoh, seandainya janjian mau jemput pasangannya. Ternyata telat 5 menit, 10 menit. Begitu sampai, pasti dengan rendah hati ngomong, aduh sayang, maaf ya, terlambat, jalanan macet. Oh nggak apa-apa sayang, aku juga tadi dandannya agak lama kok, nggak apa-apa. Nah itu kalau belum menikah Bapak Ibu. Nah, coba kalau sudah menikah, ini tinggal satu rumah, bukan janjian jemput. Ma, ibadah jam 10, jam setengah 10 kita berangkat. Setengah 10 istri masih berdandan, suami sudah di mobil main klakson. Tin, tin, tin. Wah, padahal mau pelayanan tuh. Akhirnya berantem dulu. Karena nggak ada yang mau rendah hati, jadi baperan. Nanti udah sampai di gereja, Shalom Bapak Ibu. Selesai ibadah berantem lagi itu nanti. Saya sih berharap teman-teman angkatan 41 nggak ada yang seperti itu. Karena saya berharap teman-teman 41 semua rendah hati. Kalau salah ya cepat minta maaf. Aduh Papa maaf ya Papa. Tadi ini lo bedaknya agak aduh. Ini Ada masalah sinyal ya?
Saya kira cuma di saya yang nggak kedengaran. Ya, Pastor Heri Ong tidak ada. Oh, Sudah tersambung lagi kayaknya. Silakan. silahkan, Pastor. Oke, sorry tadi sempat terputus kayaknya ya. Ya, silahkan, Pastor. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya nggak tahu apakah di Zoom ini saya sudah pernah sampaikan. Terkadang justru, maaf ya, kalau ini kan banyak teman-teman hamba Tuhan nih. Saya sering ngomong gini, salah satu penyakit kronis dari pendeta itu adalah merasa benar. Wah, banyak pendeta itu susah dikritik. Apalagi kalau yang mengkritik itu istrinya, anaknya. Padahal saya mau kasih tahu yang jujur itu untuk mengkritik kita itu ya istri dan anak kita. Setuju Bang Matt ya? Nah, tapi saya berdoa, sekali lagi saya berharap teman-teman di Angkatan 41 itu enggak terkontaminasi dan tidak terpapar dengan virus merasa benar. Karena kita masih ingat, kita ini huperetes doulos, hamba Kristus. Itu kan moto Angkatan 41 kelas 2 kan? Dan saya berdoa berharap itu terus terpatri dalam hidup kita. Bukan cuma di pelayanan, tapi dimulai dari rumah tangga kita. Kita menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, hari ini kita akan masuk kepada poin berikutnya, yaitu taat. Nah, pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita. Kalau engkau mau rumah tanggamu itu damai sejahtera, kalau engkau mau rumah tanggamu itu berbahagia, maka pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh itu taat. Nah, kenapa? Kalau kita baca dari sebuah ayat di dalam kisah waktu Yesus di Taman Getsemani, Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 44, ayat ini berkata seperti ini. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, doa yang diucapkan Yesus apa sih? Di dalam ayatnya yang ke-39, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini poin ketaatan Yesus sebagai anak Bapa yang malam hari itu dia menghadapi sebuah situasi yang kita tahu sama-sama itu ada tekanan karena apa yang akan dia alami. Bahkan firman Tuhan katakan peluhnya itu menjadi tetesan darah. Itu sebuah tingkat depresi yang benar-benar luar biasa sampai pembuluh darahnya pecah sehingga yang harusnya tadi pori-porinya mengeluarkan keringat, tapi justru darah yang keluar. Kenapa? Ada sebuah pergumulan antara mau taat kepada kehendak Bapa atau mengikuti keinginan daging dalam konteks kemanusiaan Yesus pada waktu itu. Sehingga Yesus berkata, Bapa sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan firman Tuhan mencatat sampai 3 kali Yesus membuat sebuah pergumulan yang berat. Kalau kita mungkin melihat, walaupun saya nggak tahu berapa lama sesungguhnya Yesus berdoa, mulai jam berapa di Taman Getsemani, tapi kalau ada kalimat Yesus katakan ketika ngomong sama murid-muridnya, enggakah kalian bertahan 1 jam saja berdoa bersama dengan aku? Berarti sekali doa itu 1 jam, Yesus bergumul, kemudian dia break, dan dia mau melihat murid-muridnya, ternyata murid-muridnya tidur. Akhirnya dia berdoa lagi 1 jam, bergumul lagi dengan doa yang sama. Dan ketika dia melihat lagi yang kedua kalinya, ternyata muridnya juga tidur, ya sudah, memang nih murid gak bisa diharapin. Sampai ke-3 kali ayat yang tadi katakan, 1 jam dia bergumul antara mau taat atau enggak. Tapi kita bersyukur,
pikiran dan perasaan Kristus yang juga harus kita taruh dalam hidup kita itu adalah taat, melakukan kehendak Bapa. Artinya begini Bapak Ibu, di dalam perjalanan rumah tangga, ketika ada konflik, sebenarnya sih kalau prinsip pikiran perasaan Kristus yang pertama, kedua, dan tiga tadi kita sudah praktekin, sebenarnya taat ini menjadi perkara yang jauh lebih mudah. Tapi ketika menghadapi situasinya, nah itu nggak gampang. Antara kita mau tetap emosi, tersinggung dengan perkataan istri kita atau perkataan suami kita, atau kita terus berkata, Tuhan, aku mau sabar. Tuhan, aku mau tetap mengasihi bagaimanapun juga. Sekalipun perkataannya itu nyelekitnya minta ampun, tapi Tuhan, aku mau taat. Nah, ada satu buku yang saya baca, dari buku ini akhirnya ada sebuah camp yang disebut dengan Camp Strongman, buku yang ditulis oleh Ed Cole, itu tegar di masa sukar, tetap tegar di masa sukar. Sehingga dari buku ini didesain menjadi sebuah camp yang mau membentuk para pria sih khususnya, untuk menjadi pria yang bisa tetap tegar menghadapi situasi yang sukar. Tapi satu hari ketika saya ada di camp itu dan saya diminta untuk menyampaikan satu sesi, nah ada sebuah pencerahan baru yang Tuhan beri, tetap tegar di masa yang sukar, itu bukan hanya sebatas bicara tentang ketika kita menghadapi persoalan hidup, menghadapi situasi. Karena kami dalam sekeluarga, kami sudah menghapus kata masalah dalam hidup kami. Bagi kami, apapun yang terjadi itu bukan masalah. Situasi apapun yang Tuhan izinkan kami alami itu adalah sebuah situasi yang Tuhan izinkan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Sakit itu bukan masalah bagi kami. Sakit itu adalah situasi yang Tuhan izinkan untuk menunjukkan bahwa Dia bisa menyembuhkan. Nggak punya uang itu bukan masalah bagi kami. Itu situasi di mana Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia sanggup memberkati kami. Nah, jadi dalam hidup kami nggak ada masalah. Nah, jadi sekali lagi kembali kepada tetap tegar di masa yang sukar, itu sama seperti apa yang dialami oleh Yesus ketika di Taman Getsemani. Itu masa yang sukar, bukan tentang apa yang akan terjadi. Tapi untuk membuat sebuah keputusan, mau tetap taat kepada kehendak Bapa atau mengikuti keinginan daging. Nah, jadi konteks menaruh pikiran dan perasaan Kristus, yaitu taat, itu tadi kita harus tetap tegar di masa yang sukar. Jadi masa yang sukar bagi saya pribadi, bagi keluarga kami, itu hitungannya sih sebenarnya cuma beberapa detik saja Bapak Ibu. Ya anggaplah mungkin seperti Yesus juga lah 1 jam. Artinya begini loh, ketika ada konflik, kan seperti saya katakan di sesi sebelumnya, kalau Bapak Ibu tanya, apakah Pastor Harry masih bisa konflik dengan istri, dengan anak? Tetap bisa Bapak Ibu. Karena kan saya sudah sampaikan, konflik itu adalah situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Tapi konflik itu mau jadi berantem, atau konflik itu mendewasakan kita untuk semakin memahami pasangan kita, itu keputusannya di tangan kita. Tapi orang-orang yang menaruh pikiran dan perasaan Kristus, yaitu melepaskan hak, mengosongkan diri, rendah hati, dan taat, konflik itu nggak akan jadi hal memicu sebuah perkelahian, berantem suami istri. Enggak. Kenapa? Ketika ada konflik, perbedaan, diskusi, ngomong, nada sudah tinggi, sudah naik 1 oktav, yang satu mau naik 2 oktav. Nah, itu kan sebuah pergumulan. Aku mau tetap taat pada firman Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, yaitu aku harus tetap mengasihi istriku. Yang istri Tuhan, aku tetap mau mengikuti kehendak-Mu, tetap tunduk pada suami, atau kehendakku yang jadi. Sehingga akhirnya berantem. Nah, berapa banyak Bapak Ibu ketika menghadapi situasi sulit seperti itu, Bapak Ibu menaruh pikiran dan perasaan Kristus ini, yaitu tetap taat. Saya percaya ada begitu banyak hamba Tuhan di sini, ada banyak keluarga Kristen yang puluhan tahun sudah jadi orang Kristen, yang sudah tahu firman Tuhan. Tapi seperti yang berulang-ulang juga saya katakan, kita ini tidak sedang membangun gaya hidup menguasai banyak ayat firman, walaupun itu nggak salah Bapak Ibu, tapi kita membangun gaya hidup dikuasai oleh firman, dikuasai oleh ayat.
Nah, saya percaya orang yang membangun gaya hidupnya dikuasai oleh ayat, dia akan tetap taat. Ketika amarahnya sedang memuncak, mungkin mau tersinggung karena perkataan istri atau anaknya, firman Tuhan ngomong, sabar, kasih itu sabar, long suffer. Memang kasih itu penderitaan yang panjang, ngadepin istri yang cerewet, ngadepin suami tukang marah. Nah, terus firman Tuhan ingetin, amarah itu menetap di dada orang bodoh. Nah, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, mana yang mau kita taati? Kita taat, ialah Tuhan, aku mau ikut kehendak-Mu, aku mau sabar. Atau kita mengikuti keinginan daging, keangkuhan hidup, mau marah, berantem, nggak teguran, perang dingin, sehingga hatinya kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan, padahal tadinya pengen rumah tangganya bahagia. Nah, jadi ini prinsip yang keempat, pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan berikutnya juga katakan, Yesus nasihati murid-murid waktu itu, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ada teman-teman yang pernah ngeledekin gini, doa Bapa kaminya diplesetin. Kan doa Bapa kami bagian terakhir ngomong ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, tapi banyak orang yang pintar diplesetin gini, Tuhan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, karena kami pintar bisa masuk sendiri. Ada begitu banyak keluarga yang nggak mau taat firman, ketika ada konflik, roh sih memang penurut, tapi daging ini lemah banget. Pengennya marah. Jadi bukan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, enggak. Tapi mereka sendiri yang masuk dalam pencobaan dengan tidak taat kepada firman Tuhan. Dengan tidak taat kepada apa kata firman Tuhan. Khotbahnya sih jago sih, sabar ya, Bapak Ibu sabar. Bapak Ibu jangan marah kalau pasanganmu salah ngomong. Tapi ketika situasi itu datang kepada kita, come on, itu masa yang sukar. Mau taat, makanya saya bangun hidup saya di atas prinsip, salah satu prinsipnya begini, rahasia kebahagiaan atau rahasia keberhasilan itu adalah melakukan apa yang kita ajarkan atau kita nasihatkan kepada orang lain. Kalau kita mau bahagia, waktu ada orang yang konseling kan, apalagi pendeta kan, banyak jemaat yang konseling. Wah, kalau lagi berantem, kita nasihatin apa Bapak Ibu? Sabar, ayo respon benar. Nah, tapi nanti giliran waktu kita menghadapi situasi itu, nah makanya saya bangun hidup saya di atas prinsip, rahasia kebahagiaan itu adalah melakukan apa yang kita ajarkan kepada orang. Kalau kita ajarin orang tuh sabar waktu ngadepin konflik, ya kita sabar dong. Kalau kita ngajarin orang respon benar waktu menghadapi konflik dengan pasangan, ya kita praktek dong. Makanya prinsip yang juga saya hidupi adalah mengkhotbahkan apa yang saya hidupi dan menghidupi apa yang saya khotbahkan. Oke, jadi pikiran dan perasaan Kristus yang pertama, yang untuk hari ini maksudnya, ini yang keempat sebenarnya, itu adalah taat. Seperti Kristus taat kepada kehendak Bapa. Bahkan Yesus kan pernah ngomong di Yohanes, melakukan kehendak Bapa itu seperti makanan. Nah, setiap hari kan sampai hari ini kita masih makan kan Bapak Ibu. Nah, seperti kita tetap makan hari ini, seperti itulah kita harus melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Ya firman. Artinya menghadapi situasi apa, yuk kita taat kepada apa kata Tuhan. Hari-hari ini saya banyak konseling keluarga, dan prinsip yang selalu saya ajarkan gini, perasaan harus mengikuti keputusan. Dan keputusan itu harus apa kata firman. Karena ada begitu banyak rumah tangga hari ini, membuat keputusan itu gini, keputusan ngikutin perasaan. Nah perasaan itu kan sangat labil. Kalau lagi konflik, lagi tersinggung dengan pasangan, perasaan lagi galau, perasaan lagi sedih, perasaan lagi kecewa. Ini dua keluarga yang sedang antri, lagi dikonselingin, pokoknya mau cerai itu apa. Nah,
Maka saya bilang, jangan buat statement apapun, apalagi keputusan, kalau perasaanmu lagi galau. Karena perasaan itu harus ikut keputusan, dan keputusan itu apa kata firman. Oke, jadi poin ini dulu, taat. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu yang dengar, yuk mulai taruh pikiran dan perasaan Kristus yang keempat ini, yaitu taat. Saya nggak tahu situasi kondisi apa yang sedang kau hadapi di dalam rumah tanggamu. Mungkin hari ini engkau sedang galau mau ambil keputusan. Karena saya berkali-kali juga bilang bahwa dalam satu hari kita itu minimal membuat 500 keputusan. 200 keputusan teknis, 250 keputusan praktis, dan 50 keputusan strategis. Nah, khususnya keputusan strategis. Kalau keputusan teknik praktis, ya itu mungkin sudah menjadi sebuah respon otomatis. Jam 4:30 kita alarm bunyi, ya kan keputusannya kita harus buat. Mau tetap tidur atau langsung bangun tidur. Sudah bangun tidur, kita mau langsung sikat gigi atau mau langsung bedstop. Itu kan keputusan-keputusan praktis dan teknis. Hari ini mau pakai baju apa? Tadi saya mau Zoom ini, oh saya mau pakai baju kayak putih, nanti nggak cocok. Nah, saya pakai baju hitam supaya nggak hilang di background. Nah, itu kan semua keputusan. Tapi 50-nya itu adalah keputusan-keputusan strategis. Kalau hari ini kau sedang berantem dengan pasanganmu, ada konflik, engkau harus membuat keputusan antara taat atau tidak pada firman, maka saya mau nasihati, taruh pikiran dan perasaan Kristus ini. Taat. Apa kata firman? Sesedih hatimu, sesedih apapun hatimu, segalau apapun hatimu, sekecewa apapun engkau terhadap pasanganmu hari ini, taat pada firman. Buat keputusan bukan berdasarkan perasaanmu, tapi buat keputusan berdasarkan apa kata firman. Tentu ada begitu banyak kasus, karena realita di lapangan yang saya temukan, itu yang memicu itu masalahnya tuh kecil-kecil banget, hal-hal yang sepele. Nggak ada dimulai dengan hal-hal yang krusial. Rata-rata hanya hal-hal yang sepele. Tapi kalau sama-sama nggak mau menaruh pikiran dan perasaan Kristus, yaitu melepaskan hak, mengosongkan diri, rendah hati, taat, ya rumah tangga Bapak Ibu akan berantem terus. Makanya ayat yang terus saya katakan berulang-ulang, Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketentraman dan ketenangan selama-lamanya. Bukankah itu gambaran kebahagiaan Bapak Ibu? Engkau pengen rumah tanggamu damai, engkau pengen rumah tanggamu tentram, engkau pengen rumah tanggamu tenang, sederhana. Taat, hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Nah, apa bedanya kebenaran dan pembenaran? Kalau kebenaran itu jelas Bapak Ibu. Yohanes 17:17 katakan apa? Firman itu adalah kebenaran. Kalau pembenaran itu apa? Firman plus tapi. Iya sih Pak, memang harus sabar sih Pak ngadepin suami kayak gitu Pak. Tapi Pak udah kelewatan. Atau iya sih Pak, nggak boleh marah-marah sih. Tapi ngadepin istri yang cerewetnya minta ampun Pak. Aduh. Nah, tahu sih firman. Tapi plus tapi. Nah, saya berdoa mulai hari ini hiduplah dalam kebenaran. Taat kepada kebenaran. Bukan dalam pembenaran. Saya jamin, saya garansi hidupmu akan bahagia, keluargamu akan bahagia. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan, kita diskusi. Saya kalau sudah ngomong bisa susah berhenti nanti Bapak Ibu. Jadi tolong di host bantu stop. Kalau pikiran perasaan Kristus yang kelima nggak sempat hari ini nggak apa-apa. Nanti minggu depan saya akan sampaikan lagi. Baik, terima kasih Pastor Heri telah memaparkan materi yang cukup memberkati semuanya. Monggo, saya persilahkan kepada teman-teman yang akan bertanya. Dipersilahkan. Boleh saya bertanya duluan ini? Mari sampaikan. Ya, tadi kan saya menyimak bahwa ada satu hal yang ditekankan oleh Pastor Heri tentang bagaimana meraih kebahagiaan dalam keluarga, yaitu ada kata kuncinya sama-sama ya. Maksudnya
dua pihak. Dalam hal ini kalau misalnya antara suami dan istri, maka sama-sama suami dan istri itu harus ada usaha untuk itu. Nah, kemudian dihubungkan dengan poin-poin tentang memiliki pikiran Kristus, baik poin pertama sampai poin yang keempat tadi ya. Saya berpikir bahwa kalau misalnya pasangan suami istri itu adalah orang yang benar-benar takut Tuhan, percaya kepada Tuhan, mungkin itu akan efektif ya meminimalisir konflik-konflik dalam rumah tangga. Tapi masalahnya bagaimana jika salah satu pihak dalam keluarga itu, dalam hal ini suami istri ya, entah suami atau istri, itu bukan orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Cuma ada satu pihak saja, mungkin cuma istri atau mungkin cuma suami. Nah, kalau kita mau menerapkan prinsip tadi yang berkata sama-sama mengosongkan diri, sama-sama melepaskan hak, sama-sama rendah hati, sama-sama taat, sedangkan salah satu pihak belum mengenal, belum hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya. Untuk menuntut keempat hal ini sangat sulit ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita pihak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan itu menghadapi hal ini ya. Mau dituntut taat sedangkan cuma dia sendiri yang melakukan itu. Bagaimana menurut Pastor Heri? Terima kasih. Barusan saya bilang, kalau memang seandainya semua sudah saling, ya terwujudlah yang kebahagiaan tadi. Makanya kenapa banyak keluarga yang nggak bahagia? Karena mungkin yang timpang itu tadi, yang mempraktekkan hanya satu pihak. Tapi katakan gini, daripada lumpuh dua-duanya nggak jalan, ujungnya bubar. Kalau minimal satu saja yang masih waras, satu saja masih hidup dalam kebenaran, itu lumayan. Walaupun mungkin, tapi nanti di poin yang kelima, pikiran dan perasaan Kristen yang kelima, nanti saya juga akan sampaikan. Memang kata kuncinya kan harusnya sama-sama. Nah, ini contoh kalau ini dalam konteks sama-sama pendeta, masa sama-sama nggak mau bertobat, hanya istrinya bertobat atau suami nggak bertobat, anggaplah. Sekali lagi kan saya selalu ngajar ke jemaat begini, apa sih lebihnya saya sebagai hamba Tuhan? Saya selalu ngajar jemaat gini, saya ini lebihnya cuma lebih dulu tahu. Nah, sekarang saya sudah sampaikan, Bapak Ibu sudah sama-sama tahu. Jadi nggak ada beda lagi saya dengan Anda, Bapak Ibu jemaat. Jadi di hadapan Tuhan itu tidak ada kasta di antara kita. Mau dia pendeta, mau dia jemaat, ini yang harus kita ajar supaya mereka sama-sama praktek. Nah, minggu lalu kan memang kita sudah kupas. Kalau seandainya kasusnya, dan banyak kasus seperti itu kan, ada satu pasangan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, makanya kan ada ajaran yang Yesus katakan, kalau pasanganmu berdosa, tegur 4 mata. Kalau enggak, panggil 2-3 orang saksi. Makanya beberapa sesi sebelumnya saya sudah ngomong, dan saya nasihati waktu itu kita sebagai gembala, kalau dalam konteks Bapak Ibu gembala, Bapak Ibu nggak mungkin bisa mengembalakan 100 jemaat, 1000 jemaat, enggak. Stres nanti Bapak Ibu. Ulang tahun kita yang doain, mati kita yang kuburin, nikah kita yang kawinin, terus apalagi besok harus kita urusin, keluarga berantem kita harus urusin, jangan-jangan pendetanya aja masih berantem, gimana mau ngurusin jemaat yang berantem. Nah, makanya 2 tahun ini saya fokus mengajar, itu jangan lagi sibuk hanya urusan 1-2 jam ibadah hari Minggu. Cara ibadah itu nggak fokus lagi bagi saya. Bukan berarti terus dibuat berantakan ibadahnya, enggak. Tapi saya mau lebih fokus cara hidup jemaat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Bertekun dalam firman, bertekun dalam persekutuan. Nah, memang inilah tugas kita hamba-hamba Tuhan, jadi teladan untuk praktek. Nah, tapi sekali lagi kalau dalam konteksnya, yang satu bertobat, yang satu enggak, kan ada kalimat kemudian Yesus katakan, kalau juga nggak mau bertobat di depan jemaat, nah setelah dia tetap nggak bertobat, nah kalimat terakhirnya itu yang penting yang harus kita perhatiin. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seperti pemungut cukai. Jadi kalau contohnya seandainya yang pasangan satu
nggak bertobat nih, cuman yang satu nih yang melakukan firman, itu juga memang nggak bahagia. Makanya kalau mau bahagia ya dua-duanya harus praktek. Nah tapi kalaupun pasanganmu enggak, bukan berarti kalau gitu kayak minggu lalu. Nah kalau gitu bukan jodoh dong, nggak cocok dong. Nah mau sampai kapanpun pria wanita itu nggak bisa cocok. Karena pernikahan itu bukan untuk jadi sama, pernikahan untuk jadi satu. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Sama-sama. Jadi kalau cuma sebelah, ya otomatis berarti itu nggak bahagia. Nah kan kita mau ngomong, kita mau bahagia nih ceritanya. Ya sama-sama praktek. Tapi kalau konteksnya mereka sedang tidak bahagia karena hanya satu, ya makanya kami di jemaat, kita kan ada komsel. Nah di dalam komsel itu ada namanya kompak lagi atau hafruta. Satu keluarga saling mentor, saling ingetin, intens, ketemu. Nah, prinsip yang dipertanyakan, didiskusikan setiap hari itu cuma up, in, out. Hubunganmu dengan Tuhan gimana? Hubungan kalian dengan Tuhan hari ini gimana? Saat teduh, baca firman, renungan firman, dapat apa hari ini? Tuhan ajar apa? Terus in, karaktermu, firman Tuhan ingetin apa hari ini? Praktek firman apa hari ini? Terus out-nya, dengan pasangan kamu seperti apa? Dengan anak seperti apa? Nah, itu yang tiap hari. Kalau cuma mau ngandalin hari Minggu khotbah, sekali lagi berulang-ulang sudah saya sampaikan, survei secara internasional, dampak dari khotbah hari Minggu itu cuma 2%. Cuma 2%. Nggak percaya, coba nanti dites jemaat. Hari Minggu kemarin gembalamu khotbah apa? Udah lupa. Makanya kita bersyukur di pandemi ini kita tiap-tiap hari bisa diskusi firman. Kami tiap-tiap hari ada yang namanya Koram Deo. Jam 5 sampai jam 6 pagi, sama-sama nyembah Tuhan, walaupun dari rumah masing-masing. Terus kita bahas, mulai dari, waktu itu Mazmur 119, terus kita mulai bahas Injil Matius, seperti itu berbulan-bulan setiap hari kita bahas firman, terus kita saling mengingatkan firman. Nah jadi kalau sekali lagi, kalau mau bahagia, ya memang harus dua-duanya dong praktek. Kalau hanya salah satu yang praktek, yaitu udah indikasi rumah tangga itu nggak bahagia. Tapi bukan berarti terus jadi bubar, enggak. Nah, yang waras, yang hidup dalam kebenaran, kan prinsip yang berkali-kali juga saya ajarkan, firman itu bukan untuk orang lain, firman itu untuk saya. Makanya yuk sama-sama praktek. Nah, tapi kalau pasangannya belum praktek, gimana Pak? Ya berarti sekali lagi itu indikasi bahwa keluarganya pasti nggak bahagia. Nah, gimana caranya? Yaitu tadi, bertobat. Kalau masih belum bertobat, sampai kapan Pak saya harus taat? Sampai kapan saya harus rendah hati? Itu kan pertanyaan yang sering kami terima. Ya sampai suamimu bertobat, sampai istrimu bertobat. Kalau nggak bertobat gimana Pak? Ya sampai mati lah paling enggak. Kan udah pilihan kamu nikah sama dia. Waktu BPN kan udah diajarin, mikir 1000 kali ya. Kan makanya di BPN kan saya selalu bilang gini, sebelum menikah itu buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Cari calon suami itu yang benar-benar akan Tuhan. Cari calon istri itu yang takut akan Tuhan. Itu pun nggak jamin loh ya Bapak Ibu, karena seperti yang saya katakan tadi, kan banyak orang pikir, sama-sama orang Tapanuli, atau sama-sama orang Chinese, sama-sama pendidikannya S1, supaya dipikir nanti bahagia. Itu nggak jaminan. Karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul secara supranatural. Di awal tadi sudah saya sampaikan, kebahagiaan itu sesuatu yang harus dibangun bersama-sama. Nah, tapi sekali lagi, kalau memang baru satu, ya udah pasti itu indikasi keluarganya nggak bahagia. Nah, tapi bagi yang sudah melakukan kebenaran firman, kan pernikahan kita ini covenant. Bukan nggak boleh cerai, nggak bisa cerai. Nah, makanya sebelum menikah itu, benar-benar harus, makanya di BPN kami itu bukan syarat untuk nikah harus ikut BPN. Ada beberapa pasangan justru karena di dalam BPN itu akhirnya mereka memutuskan nggak jadi nikah. Nah, jadi kita nggak boleh cuman hanya sekedar jadi sebuah syarat, oh ikut, ya, enggak. Kita memang benar-benar bongkar sampai mereka benar-benar siap masuk sebuah pernikahan.
Nah, tapi sekali lagi, apakah itu juga jadi jaminan? Enggak, balik-balik kebahagiaan itu sesuatu yang harus dibangun. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang mendengarkan sesi ini, engkau pengen bahagia kan? Sederhana saya tanya, mau bahagia? Ya sama-sama taruh pikiran perasaan Kristus. Bahkan saya sudah pernah dan selalu saya ajar di BPN. Kalau engkau mau bahagia dalam rumah tanggamu, maka sebelum menikah, engkau sudah harus jadi orang yang berbahagia. Orang berbahagia itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nggak ngikutin nasihat orang fasik, nggak duduk dalam kumpulan pencemooh, nggak berjalan di dalam jalan orang jahat, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itu orang yang berbahagia. Hanya orang-orang yang berbahagia karena melakukan firman, ketika dia masuk rumah tangga, dia bisa membahagiakan pasangannya. Nah, kalau sama-sama punya prinsip yang sama, sama-sama bahagia. Nah, tapi masalahnya kan banyak orang salah. Mau masuk rumah tangga, dia berpikir nanti nikah, dia jadi bahagia. Sehingga di dalam perjalanan rumah tangga, banyak pasangan ngomong gini, Pak, aku pikir nikah sama dia jadi bahagia, tambah celaka aku, Pak. Loh, itulah kesalahan kamu. Kalau mau bahagia, itu jangan menikah. Kamu harus hidup dalam firman Tuhan dulu, baru kamu bahagia. Sehingga kamu bisa membahagiakan pasanganmu nanti. Kalau kamu nanti menuntut pasanganmu membahagiakan kamu, maaf, ujungnya kamu nggak menderita, udah pasti. Akhirnya kamu hanya menuntut pasanganmu untuk membahagiakan. Nanti sebaliknya pasangannya menuntut dia untuk membahagiakan pasangan. Nah, prinsip yang pertama kan udah nggak jalan. Bukannya melepaskan hak dan fokus melakukan kewajiban, tapi menuntut untuk dibahagiakan. Nah, makanya sayang sekali kebenaran-kebenaran ini banyak orang yang nggak ngerti. Nah, sehingga itu tadi, banyak sekali rumah tangga, bahkan nggak menutup kemungkinan rumah tangga hamba Tuhan, nggak bahagia. Di depan jemaat sih bisa oke, shalom Bapak Ibu, seakan-akan romantis dan bahagia. Tapi jemaat bubar, berantem melulu isinya. Apalagi merasa benar. Nah, jadi hari ini kemon, yuk sama-sama taat. Taruh pikiran perasaan Kristus. Kata kuncinya memang tetap sama-sama menaruh pikiran. Kalau hanya salah satu pihak, ya udah pasti. Itu indikasi bahwa rumah tangga itu nggak bahagia. Nah, kita kan bicara tips dan trik mau bahagia. Ya udah ikut aja. Sederhana. Rendahkan hati. Jangan ego. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Seperti itu Ibu Nova menurut saya. Puji Tuhan ya, luar biasa sekali penjelasannya. Baik. Silakan saya serahkan kepada Pak Mer. Ya, dalam penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pastor Harry Ong, oh ya, saya berikan kesempatan dulu kepada yang lain. Kalau ada lagi, baik, saya tanya dulu, mungkin belum ada. Nanti begini, di manakah peran pendidikan? Kalau pendidikan teologia atau Alkitab, tadi sudah disampaikan ayat-ayatnya. Dan sekarang kepada di manakah peran pendidikan sekuler? Karena ini harus balance, saya pikir begitu ya. Dalam membangun sebuah kebahagiaan keluarga. Di mana letak fungsinya begitu, Pastor Harry Ong. Terima kasih. Oke, sorry. Yang dimaksud Pastor Matt, pendidikan sekuler itu yang seperti apa? Yang ada korelasinya dengan kebahagiaan keluarga. Betul. Apakah seminar-seminar keluarga itu juga balik-balik kan kembali kepada firman. Oke, Nah, jadi sering kita dengar apa ya? Sering kita dengar begini kan, di dalam keluarga ketika ada konflik, ya dasar lu nggak punya pendidikan lu, nah gitu kan. Oh, oke, jadi saya memang, bisa paham. Ya, faktor pendidikan sekuler, saya pikir di mana letaknya dalam hal mencapai kebahagiaan keluarga. Terima kasih, Pastor. Oke, terima kasih. Saya bisa paham. Nah, di salah satu modul BPN kita kan ada
sesi yang namanya mengelola konflik. Oke? Nah, sekali lagi, pria dan wanita, paling tidak kan ada 3 perbedaan. Makanya sekali lagi ingat, konflik itu adalah situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Jadi konflik itu netral. Nah, walaupun seperti yang saya tadi sempat singgung, banyak pasangan ketika mau menikah itu berusaha memilih kesetaraan dalam hal pendidikan. Kalau aku S1, ya minimal istri aku juga S1. Jangan yang satu SD, satu S3 gitu kan. Sehingga nanti akhirnya begitu masuk rumah tangga ngomong gini, dasar lu nggak nyambung, SD aja nggak lulus. Nah, bagi saya sebenarnya tidak ada korelasinya sama sekali untuk kebahagiaan. Bertahun-tahun istri saya sarjana S1, saya hanya lulusan sekolah Alkitab BJ, dan baru beberapa tahun ini saya juga S1, tapi rumah tangga kami juga nggak ngalami berantem. Saya udah pernah ngomong, terakhir kami berantem itu 2004, nah, itu berarti sudah sekitar 17 tahun yang lalu. Tapi kalau ditanya apakah sampai hari ini saya konflik? Konflik. Karena sekali lagi konflik itu situasi yang muncul karena sebuah perbedaan. Nah, mau sampai kapanpun, sekali lagi ingat prinsip pernikahan itu bukan untuk jadi sama. Jadi kalau Pastor Matt tanya apakah ada unsur atau korelasi kalau pendidikannya sama itu menjamin bahagia? Enggak juga. Enggak ada jaminan. Atau yang satu S3, satu SD, hidupnya bisa bahagia nggak? Bisa, kalau sama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena paling tidak kan ada 3 perbedaan, Bapak Ibu. Pria wanita tuh secara gender itu udah berbeda, nggak mungkin sama. Pria secara umum lebih memakai logika, wanita secara umum memakai perasaan. Itu sudah nggak mungkin bisa berubah, itu gender secara kodati sudah. Nah, belum lagi foto karakter, dominan, intim, stabil, cermat. Makanya setiap pasangan yang mau menikah di BPN, kami tes foto karakternya. Nanti kami jelasin. Karena kan belajar foto karakter itu kan 2 hal penting yang saya dapat. Kita bisa memahami diri kita dengan kelemahan-kelemahan kita khususnya, supaya kita bisa rubah kelemahan kita. Tapi yang kedua, kita bisa memahami orang lain, memasangi pasangan kita dengan foto karakternya. Nah, belum lagi latar belakang keluarga, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan. Salah satu itu hanya satu hal yang paling kecil bicara tentang pendidikan itu. Tapi 3 perbedaan ini yang harus kita kelola ketika kita mau hidup bersama. Makanya Filipi pasal 2 ayat 5 tadi katakan, hendaklah kamu, firman Tuhan katakan, dalam hidupmu bersama, hidup bersama dengan 3 perbedaan paling tidak yang saya katakan tadi, supaya kamu tetap bisa bahagia walaupun ada 3 perbedaan besar ini, taruhlah pikiran dan perasaan Kristus. Nggak bakal bisa sama. Silakan Bapak Ibu kasih contoh. Apakah ada keluarga yang pendidikannya sama-sama tinggi, terus rumah tangganya bahagia karena pendidikannya? Nggak ada hubungan menurut saya, Bapak Ibu, ya maaf, menurut saya. Karena saya tahu juga ada begitu banyak keluarga yang satu pendidikan tinggi, yang satu juga pendidikan rendah. Ketika mereka tunduk pada otoritas firman, menaruh pikiran perasaan Kristus, yang mereka bahagia. Ada juga jemaat yang sama-sama dari latar belakang keluarga kaya, keluarga mapan, pendidikan sama-sama luar negeri, berantem melulu isinya. Karena sama-sama merasa aku ini lulusan luar negeri, akunya anak orang kaya. Lu macam-macam, gua pulang sama orang tua gua masih bisa kasih makan gua. Jadi menurut saya sekali lagi nggak ada hubungan. Satu-satunya ya Yesaya 32 ayat 17 tadi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Tumbuh itu kan otomatis namanya. Damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu ketenangan dan ketentraman. Jadi hari ini pikiran dan perasaan Kristus itu taat. Semakin Anda taat, semakin bahagialah hidup Anda. Makanya ada statement Ed Cole katakan gini, lebih baik 1 ons ketaatan daripada 1 ton doa. Nah, ini banyak orang bisa salah mengerti tentang statement ini, Bapak Ibu. Wah, berarti doa nggak penting. Loh, jangan salah. Belajar mencermati kalimat kata demi kata itu dengan benar. Kan di situ katakan lebih baik 1 ons ketaatan daripada
1000 ton doa. Engkau boleh banyak jam doamu, tapi kalau engkau nggak taat firman, ya berantem juga rumah tanggamu, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau punya 1 ons saja ketaatan, orang taat pasti berdoa. Orang taat pasti lakukan firman. Nah, jadi come on Bapak Ibu, taruhlah pikiran dan perasaan Kristus, taat pada firman. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Pergumulan kita ngadepin pasangan kita belum seperti Yesus di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Saya jamin, ini baru gara-gara omongan, gara-gara mimik muka, belum sampai berdarah-darah. Tapi karena banyak orang nggak mau taat, itu tadi akhirnya berantem. Apalagi kalau pasangan nggak bertobat. Aduh, Pak, mau sampai kapan taat? Aku sabar ngadepin dia, Pak. Ya kan jawabannya sudah saya jawab. Ya sampai pasanganmu bertobat. Kalau nggak bertobat, ya sampai mati. Makanya kan statement yang saya pernah katakan, Apple katakan, kalau engkau mau surga, menikah. Kalau engkau mau neraka, menikah. Nah, itu Pastor Ishak Tulus di PDI Bekasi bilang, itu statement untuk pernikahan pertama. Jadi kalau mau nikmati surga, menikah. Kalau mau menikmati neraka, menikah. Makanya kebahagiaan itu mau surga mau neraka itu keputusannya di tangan kita, bukan pendidikan juga. Nah, tapi kalau untuk second married, Pastor Ishak bilang gini, kalau engkau mau umur panjang, menikah. Itu kalau ketemu pasangan yang cocok maksudnya, jadi bisa bahagia umurnya panjang. Kalau engkau umur pendek cepat mati, nikah lagi. Jadi ketika ketemu pasangan yang lebih parah dari pasangan pertamanya, cepat mati dia. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, bahagia tidak bahagianya hidup kita, rumah tangga kita itu ditentukan oleh kita. Dan tips yang firman Tuhan berikan itu adalah taruhlah pikiran dan perasaan Kristus. Melepaskan hak, mengosongkan diri, rendah hati, dan hari ini taat. Nah, berarti minggu depan aja deh. Yang rela berkorban minggu depan. Nantikan kaset dan CD-nya. Sabar Bapak Ibu. Satu-satu kita bahas. Pertanyaannya, apakah engkau lebih taat kepada firman? Waktu perasaanmu, kan waktu kita di ciptaan baru itu kan roh kita. Kita ini kan makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Makanya ada surat di Petrus katakan keselamatan jiwamu. Kalau roh kita ini udah diselamatkan, udah dapat hidup kekal. Kita ini nggak bakalan mati. Mati itu kan cuma menanggalkan daging saja Bapak Ibu. Roh kita itu kan kekal sudah sejak kita percaya Yesus. Tapi yang namanya jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita, itu butuh diselamatkan. Dengan apa? Makanya kita diberi Roh Kudus. Yang Yohanes 16 katakan akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman. Nah, makanya kita peka dan taat pada apa kata Roh Kudus dalam hidup kita, atau kita peka. Kalau orang Jambi, peka itu tuli artinya. Nah, kan waktu kita ngadepin konflik dengan pasangan kan, wah, pikiran, kehendak, perasaan kan berkecamuk. Terus bergumul, Roh Kudus ingetin, sabar dong, ampuni dong, terima pasanganmu apa adanya. Nah, kita taat dengan suara Roh Kudus atau pikiran, perasaan, kehendak kita. Nyanyinya sih bisa gini. Pikiranku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Wah, nyanyinya sih pikiran, kehendak, perasaan serahkan sama Tuhan. Waktu ngadepin situasi, kehendakku yang jadi. Roh Kudus ngomong, diam lu ya. Kalau yang saya ledekin Pastor Mert tadi kan, kalau kita tinggal klik mute jadi stop. Kalau di rumah mute-nya nggak gitu. Diam kau ya. Suruh pasangannya diam, bukan diklik. Nah, jangankan pasangannya, Roh Kudus pun jangan-jangan kita bentak. Artinya gini loh, ketika Roh Kudus ingatkan kita dan kemudian kita nggak taat apa suara Roh Kudus, kita ngikutin daging, kan sebenarnya kita sedang ngomong kayak gitu sama Roh Kudus. Roh Kudus lu diam, nggak usah ikut-ikut. Ini urusan gua sama istri gua nih. Ini urusan gua sama suami gua. Roh Kudus lu diam. Makanya saya jujur ya, dulu banyak doa yang saya dengar di gereja, tapi sekarang saya sudah nggak pernah dengar. Doa yang saya kritisi gini, waktu mau memulai ibadah nih,
Saya berharap sih nggak ada lagi doa model kayak gini. Kami Tuhan, kami mau memulai ibadah, Engkau hadir di tempat ini. Dan saat ini kami usir iblis, apalagi di sekolah kita dulu kan, kita keroyok, kita tangking rame-rame. Iblis keluar dari tempat ini, terlebih dari hati kami. Cilaka saya bilang. Berarti tadi yang bercokol dalam hatinya apa? Iblis. Iblis, gue mau ibadah nih ya, lu tunggu di parkiran deh. Ini rumah Tuhan, ini bait roh Allah. Dan sekarang roh Allah yang masuk, iblis lu keluar dulu deh. Ntar udah selesai ibadah, nah, udah pulang, Roh Kudus lu tinggal di sini. Ini kan rumah lu nih. Nah, begitu nyamper di parkiran, nah iblis lagi masuk. Pantesan kekristenan banyak kacau balau. Nah, atau doa-doa mau dengar firman Tuhan. Oh, doanya puitis banget. Isilah bejana-bejana hati kami yang kosong. Loh, lah firman yang minggu lalu, firman yang kemarin lu baca, firman yang lu renungin pada kemana? Ternyata cuma di sini firmannya. Hatinya mah sebenarnya nggak pernah kosong loh. Lukas pernah bilang kan, Injil Lukas, kalau hati sampai kosong, rumah kosong, bukan cuma satu iblis yang masuk. Bawa 7 iblis, bawa temennya, komsel mereka di hati kita nanti. Nah, kalimat-kalimat doa seperti itu membangun sebuah paradigma yang kacau menurut saya. Nah, saya berharap sih nggak ada lagi teman-teman pendeta di Angkatan 41 yang doanya seperti itu dan ditiru sama semua jemaat. Kalau mau ibadah, kami usir iblis keluar dari tempat ini, terlebih dari hati kami. Aduh, hati kita ini harusnya tempat di mana Tuhan bertahta dan nggak ada yang lain. Sehingga hidup kita ini dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ketika konflik, pikiran, perasaan mau memuncak karena emosi, karena apa yang... Makanya kan ada ayat kita ini butuh hikmat dan pewahyuan. Kita ini kan memang dikasih frontal cortex, Bapak Ibu. Bagian depan otak kita ini kan untuk menganalisa, mengobservasi, mengevaluasi, dan membuat pilihan, dan pada akhirnya harus membuat keputusan. Secara cepat tentunya. Tapi kan hati kita, dan saya harus ulangi hati itu di sini Bapak Ibu ya. Jadi hati itu bukan, dalam hatiku, bukan di sini. Di sini ini jantung Bapak Ibu. Itu organ tubuh yang gambarnya di gambar lope-lope itu fungsinya untuk hanya memompa supaya darah itu mengalir. Atau di sini nih, liver, hati. Itu juga cuma organ tubuh Bapak Ibu. Fungsinya menyaring racun Bapak Ibu. Nah, hati itu kan perbendaharaan kata firman Tuhan. Memori. Ini nih, pikiran alam bawah sadar kita. Makanya pemazmur pernah bilang di Mazmur 119, dalam hatiku kusimpan janjimu supaya aku nggak berdosa. Nah, kalau hati kita diisi dengan firman, ya kita nggak akan berdosa. Kita taat akan firman. Ketika pasangan kita mau menyinggung perasaan kita, rendah hati tadi apa? Udah ada di posisi paling rendah, nggak bisa direndahkan lagi. Karena kalau Bapak Ibu masih bisa direndahkan, itu artinya Bapak Ibu masih tinggi hati. Nah, orang tinggi hati itu ditentang Tuhan. Nah, jadi come on. Yuk, bangun gaya hidup jemaat itu bertekun dalam firman. Ajarin tiap hari baca firman, renungkan firman. Siang dan malam. Renungkan firman itu seperti apa? Nah, gampang ini. Siapa di sini pernah ditagih oleh debt collector? Oleh leasing. Lagi kredit mobil nih, contoh nih. Bapak sudah 3 bulan, nggak bayar nih cicilan. Besok kami angkut itu mobil, atau kami tarik itu motor. Saya percaya sejak telepon itu ditutup, itu akan direnungkan sepanjang hari. Aduh, gimana ya caranya supaya mobil nggak ditarik ya? Aku mau pinjem Pastor Mert, ada nggak ya kira-kira duitnya ya? Oh, kalau nggak ada, pinjam Ibu Nova aja deh, tolong transfer. Atau Ibu Debbie, itu direnungkan. Nah, firman Tuhan kayak gitu harusnya Bapak Ibu. Itu merenungkan firman Tuhan. Ini yang masalahnya yang direnungkan masalah. Kelakuan suami yang direnungkan, kelakuan istri yang direnungkan, bukan firman yang direnungkan, masalah yang direnungkan. Makanya tadi saya sempat katakan kata masalah udah kami hapus dalam rumah tangga kami, nggak ada masalah. Semua itu hanya situasi yang Tuhan izinkan untuk Tuhan membuktikan bahwa Dia berkuasa menolong. Nah, jadi come on, bangun sebuah paradigma baru. Isi hati kita itu dengan kebenaran. Taruh pikiran dan perasaan Kristus. Saya jamin, firman Tuhan yang menjamin soalnya. Kalau bukan firman Tuhan, saya juga nggak berani jamin. Dan kami praktek, Bapak Ibu.
Dan kami nikmati hari ini rumah tangga kami. Kalau dulu saya pendeta yang hebat di mimbar, saya hebat di depan jemaat. Rumah tangga saya babak belur, anak saya kepahitan. Saya udah cerita, umur 5-6 tahun, anak saya nomor 1, kalau saya marah, dia benturin kepala dan dia mau bunuh diri. Saya dicap sebagai papa pending, papa tukang tipu. Nah, saya boleh khotbah hebat di depan mimbar, tapi ternyata di rumah saya babak belur. Nah, saya bersyukur tahun 2006 saya ngerti kebenaran di Kempria khususnya. Saya praktek sampai hari ini, saya belajar, sempurna belum. Tapi saya terus belajar sampai hari ini. Praktek firman. Taat. Jadi kata kunci hari ini, yuk taat firman Tuhan. Jangan setiap hari tanpa sadar kita ngomong sama Roh Kudus, lu diam. Nggak usah ikut-ikutan. Ini urusan gua sama istri gua. Roh Kudus aja berani kita diamin, apalagi jemaat. Pak Pendeta, jangan begitulah Pak Pendeta. Jangan berantem lah Pak Pendeta dengan Ibu Gembala. Diam loh jemaat ya. Roh Kudus aja disuruh diam, apalagi jemaat. Tapi saya berdoa, sekali lagi saya berdoa, maaf saya berdoa. Ini realita Bapak Ibu, saya bicara realita. Saya berharap rumah tangga teman-teman angkatan 41 engkau bahagia. Kenapa? Karena kau sama-sama. Apalagi yang satu angkatan, sama-sama pendeta, lulusan sekolah Alkitab. Aduh, itu pun nggak jaminan kayak lagi. Kalau hanya predikatnya pendeta, nggak jaminan. Tapi yang menjamin itu adalah ketika engkau taat lakukan firman. Maka firman Tuhan katakan, engkau pasti berbahagia. Oke, nggak waktu kita sudah lewat ya. Ada chat masuk Pak. Oke, silakan. Ya. Pertanyaannya mungkin singkat saja nanti. Kenapa banyak suami yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, lalu masih bisa berpisah atau cerai begitu? Di mana salahnya? Tuhan memberkati. Salahnya, dia nggak taat. Jadi satu hari saya pernah baca sebuah status di Facebook, saya nggak tahu tuh, yang pasti bukan angkatan 41. Jadi statusnya itu bicara soal perceraian. Jadi begitu banyak komen sampai ratusan pro dan kontra, ngomong A, B, C, semua mengeluarkan pendapat dan berdasarkan pengalaman masing-masing. Akhirnya saya juga tergelitik untuk komen. Saya cuma komen singkat. Kenapa mereka bercerai? Karena mereka nggak taat firman. Titik, selesai. Ada beberapa jemaat yang seringkali kalau udah lagi berantem kan mau bercerai. Dan sekarang maaf ya, yang menuntut cerai itu bukan pria loh, rata-rata maaf. Wanita yang banyak menuntut cerai, apalagi wanita-wanita mandiri. Nah, artinya begini loh, saya pernah nasihati satu keluarga yang kami konseling. Berkali-kali, sejak dia menikah beberapa kali konseling. Dan setiap ribut pasti ujungnya mau cerai. Nah, awal-awal dia nggak cerai, akhirnya bertahan. Dia bilang, ya sudahlah, karena nggak enak sama orang tua. Nanti aib bagi keluarga kalau saya bercerai, akhirnya bertahan. Yang kedua, sudah mulai punya anak, berantem, mau bercerai. Akhirnya ya sudahlah, demi anak. Akhirnya bertahan, tapi nggak bahagia. Saya bilang, tahu, karena dasar kamu nggak bercerai itu salah. Kamu nggak bercerai itu karena hanya apa kata orang. Kamu nggak bercerai karena kamu jaga perasaan orang tuamu. Kamu nggak bercerai itu hanya karena kamu menjaga perasaan anakmu. Dan saya mau katakan itu alasan yang nggak kuat. Karena kalau nanti seandainya orang tuamu sudah meninggal, anakmu sudah besar bisa mandiri, berarti kamu masih akan tetap cerai. Saya katakan satu-satunya alasan kamu nggak cerai, dengar baik-baik, itu karena firman Tuhan katakan kamu nggak bisa cerai oleh apapun dan oleh siapapun kecuali maut. Titik. Jadi kalau pertanyaannya kenapa akhirnya banyak tetap cerai? Kan jelas ayat di dalam Matius 19. Karena ketegaran hatimu. Artinya nggak taat, hatinya tegar tengkuk. Tapi dari semula, sejak semula kata firman Tuhan, tidaklah demikian.
Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh apapun. Makanya saya sering ledekin nih, ada pasangan-pasangan kalau mau menikah, ngeledekin kami pendeta gini, Pak, boleh nggak ya? Maaf ini hanya joke ya, jangan tersinggung salah satu suku yang nanti saya sebut. Pak, boleh nggak Pak, yang memberkati kami itu nanti dari suku Nias aja pendetanya Pak, boleh nggak Pak? Saya bilang, emang kenapa sih? Kenapa kok harus pendeta dari suku Nias? Ada deh Pak. Oh, setelah saya selidiki ternyata, kan biasanya pendeta selalu ngomong gini di pemberkatan. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh apapun kecuali oleh maut. Harusnya kan maut kan. Nah kalau orang Nias kan nggak pakai T. Kecuali mau. Wah, jadi sesat itu nanti. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia kecuali mau. Ini joke, sekali lagi ini cuma joke, maaf untuk suku-suku Nias. Karena suku Nias kan konsonan terakhir nggak dibaca memang kan. Iya. Oke, silakan Ibu Debbie mau tanya. Maaf ya Pak, saya nggak close kamera. Oke, nggak apa-apa. Saya mau bertanya ini Pak. Ya, kalau si istri itu ditinggal oleh suami, kemudian si suaminya itu sudah menikah dan bahkan sudah punya anak. Terus seperti ada orang seberang kan suka pakai kata dijolimin ya. Dijolimin, artinya seperti ya ada seorang ibu, ya dijolimin lah gitu ya. Kemudian ada ini hamba Tuhan, dia katakan kepada, saya tidak perlu sebut ya namanya atau siapa yang disampaikan itu, dia katakan, oh boleh kok menikah, kamu kan dijolimin. Seperti itu ya. Jadi seperti yang saya ketahui, seperti yang Bapak tadi katakan bahwa tidak ada perceraian selain maut. Nah itu yang menjadi suatu pegangannya, mungkin khususnya saya juga ya, itu menjadi pegangan saya bahwa hanya maut yang memisahkan. Mau dia dizolimin, mau dia diapain, tetap hanya berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Namun memang mungkin sekarang saya tidak pernah ikuti ya, tetapi ada pelajaran khususnya di Kristen bahwasannya orang yang dizolimin itu boleh menikah. Nah, bagaimana itu, Pak? Saya memang tetap berpendirian bahwa firman Tuhan yang mengatakan hanya maut yang memisahkan. Artinya kalau tidak ada kematian berarti tidak boleh menikah lagi kan? Ya, sebagai sebuah konsekuensi kalau dia tegar hati dan tetap ngotot mau bercerai, ya sudah kamu cerai tapi nggak boleh nikah lagi. Oke. Nah, kita sepakat hal itu dan dari sekolah Alkitab kita juga mungkin diajarin hal itu dan kita sepakat pegang teguh hal itu. Nah, tapi kalau pertanyaan Ibu Debbie, ini kan sudah di ranah tafsiran yang masing-masing gereja bisa mempunyai penafsiran yang berbeda. Nah, jadi dalam konteks ini sekali lagi saya juga minta maaf, saya nggak akan berani memberikan sebuah jawaban. Artinya begini loh, karena setiap gereja itu nanti punya dasar masing-masing, dan nanti kalau sampai saya ngomong seperti ini kan nanti bisa diperdebatan. Nah, lebih baik kita kembali kepada konteks firman, tapi nanti ada case-case tertentu, ya kembalilah kepada gembala sidang setempat, berdasarkan pemahaman mereka. Mungkin mereka ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di pasalnya yang ke-7 kalau nggak salah, sehingga akhirnya ada juga yang diizinkan. Nah, tapi sekali lagi itu bukan ranah saya dalam kapasitas di acara kita ini, karena itu nanti bisa multi tafsir. Jadi itu case-case tertentu yang tentu butuh konseling panjang. Tapi kan tentu bagi kita kalau menghadapi pasangan yang mau bercerai, kan kita selalu akan mengarahkan kembali kepada firman. Rendah hati, lembutkan hati untuk tunduk kepada firman Tuhan. Dan kalaupun sampai akhirnya benar-benar keputusannya udah bulat, nggak gepeng, mau tetap bercerai, ya keputusan tetap di tangan mereka. Walaupun prinsip yang saya katakan tadi, perasaan,
harusnya ngikutin keputusan, bukan keputusan ngikutin perasaan. Tapi kan kadang itu tadi yang seperti saya katakan di status Facebook yang saya komenin tadi itu kan ada begitu banyak alibi yang akhirnya dilegalkan untuk mensahkan sebuah perceraian. Ya, it's okay sih, setiap orang punya pandangan, setiap orang punya penafsiran, setiap orang punya prinsip, tapi karena ini konteks Zoom bicara tentang kebahagiaan dan kita berfondasi pada firman supaya tidak melebar dan timbul perdebatan, beda pendapat, nah saya nggak berani jawab, saya minta maaf. Oke Pak, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Konseling khusus aja itu. Ya boleh Pak. Oke. Ibu Nova masih ada satu lagi, tapi singkat. Boleh ya Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Saya 1:30 nanti baru akan keluar, karena ada jemaat yang meninggal. Oke. Nanti saya baru akan keluar. Masih ada Ibu Nova? Kayaknya enggak deh. Kalau pertanyaan enggak. Cuma mungkin saya bisa sampaikan sesuatu ya. Ada yang saya lihat soalnya ya. Karena saya pikir materi kita tentang tema kita tentang kebahagiaan dalam keluarga itu tetap ada hubungannya dengan masalah perceraian. Dan ini juga harus menjadi satu perhatian yang penting untuk kita hamba-hamba Tuhan dalam kita menghadapi konflik-konflik dalam jemaat. Karena banyak kali kita memang harus berhadapan dengan jemaat yang bermasalah seperti itu. Nah, jawaban seperti apa yang harus kita berikan itu tergantung dari pemahaman kita tentang firman Tuhan. Dan saya lihat, ini sudah saya lihat sendiri bahwa ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala yang mengalami perceraian kemudian menikah lagi. Ya, kalau mungkin bercerai tapi dia tetap sendiri, tidak menikah lagi, itu bisa. Oke, itu nggak masalah. Ya. Apalagi yang public figure yang beberapa tahun yang lalu orang yang disanjung-sanjung, tiba-tiba dia menikah lagi, wah, gempar dunia kekristenan. Iya, betul. Apalagi orang menilai dia orang yang taat, orang yang hidup dalam kebenaran. Saya tahu situasi itu sempat menggemparkan dan itu bisa menjadi sebuah patokan dari beberapa orang untuk minta dilegalkan perceraiannya. Saya bisa paham itu. Betul. Tapi dan ini yang saya lihat ini pendeta yang saya kenal begitu ya, yang dekat dengan saya, tapi memang di luar organisasi gitu DIC. Cuma saya harus berpikir bagaimana caranya untuk kita punya pegangan bagi jemaat Tuhan kalau kita harus berhadapan dengan seperti itu. Itu saja, makasih. Ya, satu kan memang firman Tuhan juga sudah bilang bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa seperti Sodom dan Gomora, seperti zaman Nuh, orang akan kawin dan dikawinkan, kawin cerai. Apalagi sekarang media sosial itu mempertontonkan hal-hal itu menjadi hal yang lumrah. Kawin cerai, dan itu sangat memberi pengaruh, apalagi public figure yang dipuja, diagung-agungkan, apalagi kasus yang seperti saya katakan tadi. Nah, tapi sekali lagi, ya bawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali, sejak semula tidaklah demikian. Selama masih bisa dinasehati, dikonseling, dimentoring secara intensif, secara konsisten. Makanya beberapa minggu yang lalu saya sudah katakan, yuk masing-masing kita ini paling banter bisa urus berapa keluarga sih. Nah, kita lahirkan beberapa orang yang akan mendampingi kita. Walaupun mungkin bukan latar belakang hamba Tuhan sekolah Alkitab, tapi mereka punya kapasitas untuk mengurus keluarga. Kita kasih tanggung jawab untuk mereka memuridkan keluarga-keluarga yang lain. Untuk meminimalisir tingkat perceraian di kalangan kita khususnya. Tapi kalau di dalam kalangan dunia, ya sudahlah, itu di luar area dan kendali kita. Tapi paling tidak kawanan, jemaat, domba gembala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam penggembalaan kita, mari kita jaga benar-benar. Dan itu sekali lagi saya katakan, nggak mungkin kita sendirian sebagai gembala bisa mengcover seluruhnya, enggak. Jadi ada jemaat-jemaat yang memang sudah dewasa rohani, kita rilis, kita delegasi, kita percayakan untuk mereka mengurus jemaat yang bermasalah, dalam tanda kutip ya.
supaya nggak semua kita. Jadi kalau mau ditanya gimana, ya tetap arahkan kembali kepada firman. Tapi kalaupun mereka tetap berkeputusan, itu sekali lagi hidup mereka adalah keputusan mereka. Beberapa kasus yang terakhir, mereka tetap ngotot, mau cerai, ya sudah ada murid saya yang saya delegasi untuk urus keluarga, saya bilang nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah lakukan bagian kamu, nasihati mereka firman Tuhan, kamu udah dampingi mereka beberapa waktu, tapi kalaupun keputusan mereka tetap cerai, ya sudah, itu keputusan mereka. Kamu nggak usah merasa tertuduh, karena keputusan mereka bukan kamu yang buat. Kamu hanya mengarahkan untuk kembali kepada firman dan bertobat. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Karena memang tantangan kita ya seperti Wahyu bilang, iblis ini kan tahu waktunya singkat. Sehingga dengan geramnya yang dahsyat, dia turun ke dalam dunia. Dan saya katakan di sesi awal saya, iblis tahu gampang kok menghancurkan yang namanya keluarga. Rusak aja komunikasinya. Karena komunikasi itu kan dasar kehidupan. Dimulai dari hari ke sehari cara komunikasinya udah nggak sehat. Dengan nada tinggi, mimik muka yang nggak enak, kalimat-kalimat yang hanya menyerang, menyakiti, bukan membangun tapi meruntuhkan. Nah, tinggal tunggu waktu saja kalau mereka nggak kembali hidup dalam firman, ya itulah peperangan kita hari-hari ini. Makanya yuk dimulailah dari kita, keluarga hamba Tuhan, kita taruh pikiran dan perasaan Kristus, kita menjadi rumah tangga yang menjadi inspirasi, teladan bagi jemaat. Dan mereka benar-benar real lihat hidup kita. Bukan hanya sekedar di mimbar. Kami open. Jemaat tahu. Yang saya pernah cerita, kami 5 tahun itu pernah tinggal satu rumah dengan jemaat. Mereka tahu betul bagaimana cara kami hidup. Banyak teman-teman pendeta ngomong, lu nggak stres ya tinggal serumah sama jemaat. Kamar cuma dibelah dengan dinding triplek kayak begitu. Kamu berantem dikit aja kedengaran jemaat, apa kata dunia nanti. Saya bilang, kami lewati 5 tahun tuh, kami nikmati. Dan jemaat tersebut sampai hari ini juga tetap dekat. Dan dengan semua jemaat, apalagi anggota komsel-komsel yang secara khusus langsung saya pegang. Mereka tahu siapa kami. Mereka belajar terbuka, kami belajar terbuka. Nah, kadang kan kita nih, banyak pendeta hanya menceritakan hal-hal yang spektakuler, sehingga jemaat stres. Duh, kok bisa kayak gitu ya, kok kami enggak ya. Nah, kami belajar terbuka, kami berantem, bagaimana kami nyelesain berantem, kami cerita sama mereka, kami konflik, gimana situasinya, kami cerita sama mereka, sehingga mereka, iya ya Pak ya, ternyata sama Pak ya, pendeta Pak ya. Makanya ada prinsip keterbukaan itu awal dari pemulihan. Tapi ya itu tadi, belajar terbuka. Sehingga jemaat itu aman, nyaman, bercerita tentang keluarganya dengan kita nyaman. Jangan menutup diri Bapak Ibu. Saya nasihati teman-teman hamba Tuhan, jangan menutup diri dengan topeng. Capek nanti hidup Bapak Ibu. Oke, jadi kalau pertanyaan Ibu Nova itu tadi bawa kembali kepada firman. Karena sejak semula tidak demikianlah kata firman. Nggak boleh cerai. Tapi keputusannya di tangan mereka. Oke, terima kasih Pastor Matt, Ibu Nova, Ibu Debbie. Baik. Ibu Naula, ya. Terima kasih buat Pastor Harry Ong yang sudah menjadi narasumber bagi acara kita pada siang hari ini. Sungguh memberikan inspirasi yang luar biasa bagi keluarga-keluarga yang ingin hidup bahagia, yang menjadi dambaan semua keluarga, dan diharapkan semua orang-orang yang menonton dan menyaksikan acara ini juga menonton YouTube-nya bisa mendapatkan sebuah berkat dari acara ini, dan kita tidak secara langsung telah membantu pemerintah untuk menanggung keluarga-keluarga masyarakat Indonesia bisa bahagia. Begitu, Pastor. Baik, saya sampaikan terima kasih banyak buat Pastor Harry Ong yang sudah menjadi narasumber yang luar biasa dan dahsyat. Dan beliau memiliki 3 anak. Begitu ya Pastor Ong, Michael Vincent Susanto,
Michelle Vincent Susanto dan Matthew Vincent Susanto dengan seorang istri bernama Vincent Mareta Christia Wong. Luar biasa, menjadi inspirasi bagi kita. Tuhan memberkati keluarga Bapak, pelayanan Bapak, dan menjadi inspirasi bagi semua orang. Saya Pendeta Merk Nainggolan, mohon undur diri, dan bersama dengan rekan saya, host yang lain. Saya Nova Soputan. Dan saya Ibu Debbie Pele. Mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu di Rabu besok. Tuhan memberkati. Oke, semangat pagi. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Tuhan memberkati Rabu depan. semuanya. Ya. Amin. Amin. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Sampaikan Pak, Pastor. Silakan. Silakan. Silakan, Pastor. Mana ini? Sudah bisa keluar. Luar biasa ya siang hari ini dengan berkat firman Tuhan. Amin. Baik. Oke, kita undur diri ya Ibu Nova. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh, mungkin sudah selesai live-nya.